wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta segala nikmatnya lah, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Senang sekali rasanya masih bisa bertatap muka walaupun masih dalam jaringan kepada kalian. Ya. Kita harapkan anak-anak ibu sudah standby di rumah dengan gadgetnya. Kita masuk pertemuan ke-10 nih ya Bu Tiwi. Iya Bu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Jadi anak-anak ibu di rumah kiranya sudah mendownload materi yang ada di Sispemdar. Iya benar. Dan diharapkan pula sudahlah membaca serta mencatatnya. Lalu yang ikut Google Meet nih, Meet ya, silakan bergabung di Google Meet. Ya. Linknya sudah dibagi. Kita sudah bagi linknya di grup WA wali kelasnya masing-masing. Iya, Jadi segera bergabung di Google Meet-nya supaya nanti kita bisa berinteraksi ya. Baik, untuk pertemuan kita yang ke-10 ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Pratiwi dengan judul menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Benar. Pada Ibu Sri Pratiwi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yusra yang sudah menjadi moderator saya pada pagi hari ini. Kita kembali lagi untuk live streaming di pertemuan 10 karena minggu lalu kita sudah melakukan PTS ya Bu ya. Kita sudah ujian, namun di pertemuan 10 ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi sebelumnya masih sama ini Bu dengan materi hari ini tentang teks persuasif. Kalau minggu lalu kita mengidentifikasi, sekarang kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasifnya. Nah, sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Yusra bahwasanya anak-anak harus sudah mendownload materi yang sudah diberikan, kemudian kalau bisa sudah dicatat juga ya Bu ke dalam buku catatannya. Jadi nanti setelah penjelasan ini kalian dengarkan, langsunglah kalian bisa menjawab soal latihan hariannya ya Bu ya. Oke, kita lanjut dulu ke tujuan pembelajaran kita. Sesuai diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasif. Berarti dia ada dua nih ya Bu ya. Yang pertama harus memahami strukturnya, kemudian bisa menelaah unsur kebahasaannya. Nah, itulah tujuan kita untuk materi hari ini. Nah, kita bahas dulu ya struktur. Kemarin kita sudah bahas arti teks persuasif nih Bu ya, seperti apa. Jadi kita tinggal lanjut ke strukturnya. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Jadi di dalam struktur teks persuasif ini yang pertama itu pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah. Pengenalan isu menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu sendiri. Jadi memang harus ada pengenalan isu tentang apa isu yang mau disampaikan. Kemudian di awal tuh ya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Ini berupa sejumlah opini yang dituangkan oleh penulis terkait dengan isu yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan sejumlah fakta untuk memperkuat pendapat yang ditulis. Nah, ini fakta tadi ya. Di dalam teks rangkaian argumen ini. Jadi ini ditulislah untuk paragraf selanjutnya. Berarti paragraf kedua ini ya Bu ya. Mungkin ya bisa jadi. Yang penting ini setelah pengenalan isu, masuklah dia ke rangkaian argumen. Kemudian ini ada pernyataan ajakan. Ini di paragraf selanjutnya ada pernyataan ajakan merupakan inti dari teks persuasif berisi dorongan agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Ya. Jadi harus inilah dia memang itu pada pernyataan ajakan karena memang dia sifatnya mengajak kan. Jadi agar seseorang ini mau melakukan sesuatu atas ajakan yang dia buat. Jadi ada tanda-tandanya itu ya Bu Tiwi. Iya benar. Ada kalimat
Ada. Kemudian di paragraf terakhir kita buatlah penegasan kembali. Ini biasanya seperti simpulan atau rangkuman yang bertujuan untuk memperkuat pernyataan argumen sebelumnya. Jadi kayak penegasan kembali agar si pembaca lebih kuat sih ya Bu ya, dengan membaca kesimpulan ini untuk memperkuat pernyataan yang sebelumnya lah gitu. Nah, sampai di sini sudah paham? Saya rasa Berarti ada 4 ya. ada 4 tadi Ada ya, 4 Bu, ya. struktur pada teks persuasif. Yang pertama pengenalan Pengenalan isu, isu, rangkaian argumen, Rangkaian argumen, penyatakan ajakan, iya, dan penegasan kembali. Ada 4. Ada 4 strukturnya ya Nak ya. Jadi bisa diingat struktur teks persuasif itu ada 4. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Nah, itu tadi kita sudah bahas tuh ke struktur, sekarang kita kaidah kebahasaan teks persuasif. Memang kalau udah teks pasti ada struktur, ada kaidahnya ya Bu ya. Itu berbeda-beda juga setiap teksnya. Teks persuasif berbeda dia dengan kaidah kebahasaannya, berbeda dengan teks yang lain. Kemudian ciri ya, ada cirinya. Ini ciri udah kita bahas ya Bu ya di kemarin di pertemuan ke-8. Nah, sekarang kita melanjut ke kaidah kebahasaan. Dia ada 4 nih kaidah kebahasaannya. Yang pertama, dia menggunakan kata-kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Itu dia menggunakan kata kerja argumentatif. Berarti inilah termasuk pasti dijumpai nanti di dalam teks persuasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti yang diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Ini juga nanti akan didapatkan di dalam teks persuasif. Selanjutnya ini Kata kerja mental ya. Baru yang keempat, menggunakan kata-kata yang merujuk, yaitu berdasarkan data, merujuk pada, pendapat, dan sebagainya. Ini nanti ditemukan biasanya di struktur rangkaian argumen ini, ya kan Bu ya, karena dia ada data, merujuk pada, pendapat, dan sebagainya. Paham ya Nak ya? Sampai di sini kaidah kebahasaan teks persuasifnya sudah paham? Ya, saya rasa udah paham ya Bu ya. Kita lanjut contoh teks persuasif. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi memang materi ini sedikit ya Bu ya. Nah, ini dia ada mari hidup sehat. Contoh dari teks persuasif. Dia ada 4 paragraf ya Bu. Kalau kita lihat dari judulnya nih Bu Tiwi, sudah ada di situ persuasif ya. Iya. Mari hidup sehat. Jadi intinya teks persuasif itu berupa ajakan. Ajakan, benar. Ya. Nah, di sini juga ada struktur tuh di bagian kiri. Ada pengenalan isunya, ada rangkaian argumennya, ada pernyataan ajakan, ada kesimpulan. Ini kita baca ya Bu ya. Kita baca paragrafnya. Masyarakat perkotaan saat ini semakin disibukkan dengan rutinitas harian mereka. Sayangnya, kini rutinitas harian para pekerja kantoran lebih banyak dilakukan dengan gadget sambil duduk seharian. Pekerjaan saat ini memang lebih banyak menggunakan kekuatan otak daripada fisik. Jika terus seperti ini, maka kesehatan tubuh kita akan terganggu. Ini termasuk paragraf pengenalan isu. Pengenalan isu. Jadi Jadi pengenalan isunya ini tentang kurangnya beraktivitas ya, cara kerjanya kurang beraktivitas. isinya sebuah pengantar ya, pengantar terhadap sebuah isu. Iya. Jadi isunya apa ini Bu Tiwi? Untuk Itu ya, melakukan, masyarakat perkotaan iya, bahwasannya sangat sibuk dengan gadgetnya, bekerjanya hanya melalui gadget yang hanya duduk seharian, menggunakan otak daripada fisik, sehingga mengganggu kesehatan mereka. Nah, ini ada juga Bu yang saya tebalkan dan yang saya garis bawahi. sekaligus apanya ya? Kebahasaannya ya. Ini adalah kaidah kebahasaannya. Jika dan maka. Kalau kita balik lagi ke unsur kebahasaannya, kalau jika dan maka itu termasuk dia menggunakan kata penghubung argumentatif. Jadi sudah ada di kalimat pertama ya, nah sudah ada di paragraf pertama di pengenalan isu, sudah ada di situ kaidah kebahasaannya. Itu yang saya tebalkan, yang saya garis bawahi itu kata kerja argumentatif. Paham ya Nak ya? Iya.
kata penghubung argumentatif. Kemudian lanjut kita ke paragraf keduanya. Kita masuklah ke rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini menurut para ahli berdasarkan data sebelumnya, jika tubuh kurang bergerak, akibatnya pembakaran kalori dan pembuangan zat-zat beracun dalam tubuh jadi ikut terhambat. Tak heran jika kini banyak orang yang mengalami obesitas karena kalori yang masuk dalam tubuh tak bisa dikeluarkan lewat aktivitas fisik. Berbagai masalah kesehatan pun bisa ikut muncul pada orang-orang yang kurang aktivitas fisik. Penumpukan kalori dalam tubuh juga bisa memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, hingga jantung koroner. Keadaan seperti ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi ini akibatnya ya Bu ya sebenarnya ya, akibat dari tidak pernah berolahraga, tidak pernah beraktivitas fisik. Jadi rangkaian argumen ya. rangkaian argumen dari berdasarkan data sebelumnya juga, dari memang pendapatnya banyak juga ya Bu ya, bahwasanya memang benar. Kita ada di sini berdasarkan data yang saya garis bawahi, kemudian jika, akibatnya, dan memprihatinkan. Kita tengok lagi yuk, sebenarnya ini bisa aja ya Bu ya, kita tandai ini kaidah kebahasaannya apa gitu. Cuman kita balik lagi. Berdasarkan data dia masuk pada berdasarkan data, berarti itu dia menggunakan kata-kata yang merujuk. Nah, kata rujukan. Masuk poin 4 ya. Poin keempat, kaidah kebahasaan yang keempat. Jika tadi termasuk kata penghubung argumentatif, akibatnya masuk kemana ini Bu? Poin 2 ya. Poin kedua. Iya, berarti masih menggunakan penghubung argumentatif. Kemudian ada jika juga itu termasuk ke sama penghubung argumentatif dan memprihatinkan. Itu termasuk ke kata kerja mental. Ya kan, menggunakan kata kerja mental memprihatinkan. Poin ketiga gitu ya Nak ya. Nah, itu tadi paragraf kedua rangkaian argumen, kita masuk ke pernyataan ajakan. Ini yang paling penting ya Bu sebenarnya ya. Karena di dia intinya ya. Iya, intinya. Karena teks persuasif memang berupa ajakan. Oleh karena itu, mari kita terapkan lagi pola hidup sehat. Mari mulai menanamkan kecintaan pada olahraga sebisa mungkin. Ayo atur waktu untuk berolahraga minimal 1 kali dalam seminggu. Kita juga berolahraga sambil bekerja, misalnya dengan bersepeda saat menuju ke kantor. Karena dengan rutin berolahraga, maka kita bisa menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Berarti memang penting juga olahraga ya Bu ya. Betul. Ajakan di sini kita lihat, mari kita Iya. terapkan. Jadi Kata mari tadi ya. kata mari itu ada mulai ajakan. menanamkan kecintaan. Mm-mm. Nah, itu persuasifnya. Benar ya. Persuasifnya. Jadi di sini ada kaidah kebahasaannya. Oleh karena itu termasuk di mana ya? Dia ada di kata penghubung argumentatif. Poin 2 ya. Ya, jadi memang di poin ketiga ini dia mengajak untuk semua orang berolahraga. Kita Bu kalau tatap muka, kita ada olahraga juga ya Bu. Ada senam kita seminggu sekali ya. Setiap hari Jumat ya Bu. Jadi di dalam tubuh yang sehat gitu ya. Pasti ada jiwa yang kuat. Jadi masuk di pelajaran olahraga. Benar. Lanjut, kita ke kesimpulan. Kesehatan terakhir, ini struktur yang terakhir, kesimpulan atau penegasan kembali tadi ya, penegasan ulang. Kesehatan juga kunci kehidupan. Jika kesehatan menjadi faktor penting dalam hidup, oleh sebab itu, sayangi tubuh kita dengan menjaga pola makan dan beraktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh masing-masing. Inilah dia kesimpulan. Ada tadi di sini oleh sebab itu. Ini kaidah kebahasaan yang masuk ke dalam menggunakan kata kerja penghubung argumentatif juga. Jadi banyak ya kata penghubung argumentatif banyak. Mental, iya. Banyak di paragraf persuasif. Iya, benar. Ini Bu Tiwi kebetulan paragraf kita ini terdiri dari 4 paragraf. Jadi pas dia itu. Pas. Pengenalan isi satu paragraf pertama, argumen paragraf kedua. Iya, jadi ada tidak paragraf yang lebih dari itu? Oh, ada. Jadi misalkan pengenalan isu dia tidak hanya cukup 1 paragraf. Boleh dia ambil 2 paragraf, boleh.
Atau di rangkaian argumen bisa jadi 2 paragraf atau 3 atau boleh. Ini hanya kebetulan aja satu paragraf, satu gitu ya. Jadi strukturnya. gampang menandainya. Mm-mm. Yang kita khawatirkan nanti kalau lebih dari 4 paragraf, mungkin sampai 6-7 Iya. paragraf. Yang mana Jadi ini yang ya paling kan? banyak itu sebetulnya ada di paragraf rangkaian Rangkaian argumen. argumen. Kalau di pengenalan isu paling banyak 2 paragraf. 2, iya benar. Sama dengan kesimpulan juga paling Satu paragraf gitu saja. kan. Jadi nanti yang banyak itu di rangkaian Argumen. Ya, Kalau di pernyataan ajakan pun dia paling banyak satu. biasa satu aja ya Bu ya. Satu, ya kan. Jadi tandai saja itu kalau ada kalimat persuasifnya berupa ajakan, berarti itu sebuah paragraf yang masuk kepada struktur poin 3. Poin 3, benar. Rangkaian argumen, namanya juga rangkaian. Rangkaian. Berarti banyak ya Bu ya. Argumen-argumen. Argumen dari siapa aja. Dituliskan di sana. Dari data dari mana saja boleh. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan oleh Ibu Yusra. Baik, terima kasih Ibu Sri Pratiwi Ya. yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik oleh anak didik kita di Benar. rumah. Jadi langsung saja kita buka sesi tanya Tanya jawab, jawab. nih ya kepada anak ibu yang sudah hadir di Google Meet. Kita absen dulu kali ya Bu ya. Iya, benar Bu. Ini ada Sabrina Ika Putri. Assalamualaikum. Boleh dibuka? Waalaikumsalam Boleh Bu. dibuka kameranya, Nah? Iya, alhamdulillah. Sabrina, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada Sabrina? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Sudah ya? Baik, selanjutnya ada Arzani Mutia. Assalamualaikum Arzani. Waalaikumsalam. Arzani boleh lihat kameranya, Nak? Dibuka dulu mukanya, lihat biar nampak Ibu. Ada yang mau kamu tanyakan sehubungan dengan materi kita pada hari ini? Oh, enggak Bu. Baik. Sudah paham Bu. Paham? Kita lompat dulu ke Nadine Az-Zahra. Nadine Az-Zahra. Assalamualaikum Nadine. Waalaikumsalam. Bagaimana Nadine? Sudah paham dengan materi yang dipaparkan tadi? Sudah. Ada yang kurang atau mau lebih diperjelas lagi? Oh, belum ada. Berarti sudah paham. Sudah paham ya. Irgi, Assalamualaikum. Irgi Rusaldi. Wih, semangat Ya, ini yang kita harapkan ya. Berarti ada pertanyaan ini Bu. Iya, benar. Bagaimana Irgi? Ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Tidak ada ada. Bu. Berarti Berarti semangatnya itu karena dia paham. Paham ini ya. Baik, nanti mudah-mudahan ini bisa terbukti dari Iya. nilai Dari nilai e-learningnya ya. Baik, selanjutnya ada Tiara Arina. Assalamualaikum Tiara. Kita Waalaikumsalam. nggak pakai itu ya, password gitu ya. Yel. Yel. Jadi saat kita menyebutkan Iya. mereka menjawab yel-yelnya. Password dulu gitu ya. Baik, Tiara Tiara Arina, Awel apa? is the best gitu ya. Ada Nak yang mau ditanyakan? Ya, No, tidak ada. Sudah paham Bu, berarti mudah kali memateri ini bagi Memang mereka. Kalau kita ikuti sebetulnya memang cukup Mudah kita ya, pahami cukup. ya. Bisa Jadi nanti dipahami. jadi persoalan anak ibu di rumah, banyak-banyak berlatih membahas soal. Iya. Nanti kalau nggak dapat, boleh langsung di kontak gurunya itu. Bu, kalau seperti ini soalnya bagaimana? Seperti apa Menandakannya, jawabnya? bagaimana cara Benar. trik untuk menjawab dengan cepat tapi tepat gitu ya. Boleh gitu ya anak-anak ya. Boleh sekali. Gurunya nggak merasa terganggu ya Bu. Asal jamnya jangan pas jam Iya. tidur ya. Baik, saya kira memang tak ada nih pertanyaan Bu Tiwi. Berarti kita sudahilah materi kita pada hari Sudah ini. selesai ya. Pertemuan 10 ya. Kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ada tugas ya. 10 soal yang ada di Sistemdar dikerjakan. Jadi nanti hari ini juga ya, Hari ini juga 24 jam selesai. dikerjakan. Baik, demikianlah pertemuan ke-10 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi benar-benar bisa dipahami dan bisa pula diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Baik, kita tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.